Hai guys, ketemu lagi bareng gue Kim Tan di channelnya Dunia Pelangi. Seperti biasa guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok, entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Nah, kali ini cowok yang gue temui ini adalah salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang tukang kurir paket. Wow, penasaran kayak gimana tuh ceritanya? Sebelumnya jangan lupa ya like, comment, subscribe biar gue makin semangat. Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu wajib ada dan yuk mari kita mulai. Yang namanya perjumpaan dengan siapapun itu emang di luar kendalinya kita ya guys. Seperti pengalaman gue kali ini berjumpa dengan salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang tukang kurir paket. Gue sih seneng banget ya bisa ketemu dia gitu. Meskipun ya awalnya gue emang udah kebaperan sama dia. Disclaimer dulu ya, gue berjumpa dengan dia ini bukan kali pertama, tapi udah kenal sebelumnya. Kenapa? Karena gue hobi yang namanya belanja online. Dan kebetulan kang kurir paket yang suka nganterin paket ke tempat tinggal gue ini adalah si orang ini. Jadi gue udah mengenal sebelum-sebelumnya gitu. Kejadiannya pagi hari itu guys, pagi hari di mana gue sedang menantikan paket gue datang. Karena biasanya paket gue datang ini suka dianterin di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Kebetulan pagi hari itu gue lagi mandi. Biasanya gue udah yakin banget sih, udah biasanya banget gitu ya kalau yang namanya paket gue ini datang jam 9-an gitu. Ketika gue udah beres mandi, udah cakep lah. Dan biasanya paket pun tiba. Tapi waktu pagi hari itu ada yang berbeda guys. Kenapa? Tiba-tiba paket datang lebih pagi ketika gue lagi mandi. Jadi mau nggak mau gue ya harus menerima kenyataan bahwa ketika mandi paket pun datang. Untungnya pagi hari itu pintu kosan gue terbuka. Jadi si kang kurir paket ini bisa langsung nyelonong, ngetok pintu dan masuk, ngasih tahu kalau paketnya datang. Ketika waktu itu gue kaget tau gak sih, lagi mandi bayangin coba, lagi biur gitu kan pakai gayung, tiba-tiba ada yang nyahut dari dalam ruang depan sana, paket A gitu. Nah, gue kan langsung matiin keran. Loh kok paket jam segini? Emang iya gitu kan? Langsung tuh gue langsung kayak matiin keran, langsung denger lagi. Oh ini ya bener ini ada paket datang. Langsung gue buka pintu kamar mandi. Paket A gue bilang gitu. Iya nih A paket. Oh bentar-bentar gue bilang gitu. Karena gue pengen menghampiri dia dulu gitu kan gak enak soalnya udah kenal juga kan. Langsung gue pakai handuk doang dan keluar, langsung menghampiri tuh. Gue tanya sama dia kan, lo kok tumben sih? Lebih pagi, gue bilang gitu. Iya nih soalnya biasalah mau banyak orderan nih, banyak paket yang mesti dianterin kata dia gitu. Oh pantesan. Nah waktu pagi hari itu kondisinya kan gue emang dalam keadaan lagi mandi dan keluar gitu kan. Jadi otomatis lah dia kayak ngelihat gue yang kayak gini gitu kan setengah. Dan waktu itu gue tiba-tiba spontan bilang kayak gini sama dia, emang buru-buru banget ya gak ngopi dulu nih, gue bilang gitu. Dia diem termenung kayak gitu, emang boleh ya kalau ngopi dulu? Boleh lah, kenapa enggak? Bentar ya, gue bilang gitu. Jadi sebelum dia pergi, gue nyuruh dia buat ngopi dulu sebentar tuh guys. Gue siapin kopi gitu kan, dan kondisinya waktu itu gue emang belum selesai mandi juga sih. Gue siapin kopi, lalu kopi pun jadi, kita pun ngopi bareng tuh sambil ngobrol berhadap-hadapan gitu. Dan dia pun melihat gue kayak gini. Ya gue tahu sih dia kan cowok strike bukan cowok pelangi jadi nggak akan mungkin ada yang namanya ser-seran. Cuman kan kenapa enggak kalau nggak gue coba gitu kan. Jadi waktu itu gue ngobrol aja lebih kayak pribadi, lebih kayak muji-muji dia gitu kan. Berhubung emang si kang kurir paketnya ini ganteng banget dan gue suka banget guys. Jadi sayang kalau misalnya harus gue lewatin gitu aja, apalagi pagi hari itu kan cukup sepi karena tetangga kosan gue udah pergi kerja gitu. Kamu tuh ganteng ya, gue bilang gitu kan. Ya, pokoknya gue puji-puji gitu sampai dia tuh salting sendiri dan pada akhirnya gue beranikan diri untuk ngajakin dia. Yes.
Jujur li gue orangnya emang selalu to the point, gak suka basa-basi, selalu bilang ke sasaran utamanya gitu, mau dia mau ataupun enggak, nggak peduli, yang penting gue udah bilang dulu. Nah, seperti halnya ketika pagi hari itu guys, gue utarakan tuh ke dia kalau gue cowok pelangi dan gue suka dia sejak awal ketemu, dan gue pengen ngelakuin karaoke pagi hari itu sama dia, gimana mau nggak, gue bilang gitu. Awalnya dia nolak sih karena dia mikir kan gak bisa nih soalnya kan kerja harus buru-buru, bentar doang gue bilang gitu kan, gak lama kok kata gue. Gimana nih, mau nggak mumpung ada kesempatan, gue bilang gitu. Aduh gimana ya kata dia gitu. Ya udah deh, gue kasih nih buat beli rokok gitu kan. Gue kasih tuh nominal cuan yang gue tawarin, dan akhirnya dia pun lulu dan mau. Jadi intinya kalau mau dapetin yang namanya cowok serai kayak gitu mesti menggunakan metode cuan. Terus dia mau dan kayak pasrah gitu, ya udah tuh langsung gue tarik dia ke dalam kamar. Langsung gercep tuh. Nah, posisi waktu itu gue jongkok dan dia cukup berdiri aja. Pelan-pelan dia mulai ya memperlihatkan itunya. Jadi dia langsung memberikan apa yang gue inginkan, dan gue pun langsung ngelakuin yang namanya karaoke, guys. Oh my god. Pagi hari itu cukup seneng banget gue mendapatkan hal yang gak pernah gue duga-duga dari dia, karena ya kapan lagi gitu kan. Selama ini gue udah penasaran sama dia gitu kan. Dan pagi hari itu gue berhasil punya waktu yang tepat, momen yang pas untuk mendapatkan apa yang selama ini gue inginkan guys. Udah tuh makin lama makin bangkit, dia makin keenakan, makin enjoy, gue juga makin happy. Udah tuh setelah kayak gitu ya dia diem aja sambil merem gitu kan. Gue yang ngelakuin gerakan cepet pelan, cepet silih berganti sampai sambil menggunakan tangan gue. Sampai pada akhirnya dia pun tiba-tiba bilang kalau dia mau tuntas, dan akhirnya hitungan detik dia pun tuntas guys. Terbilang cepet sih waktu itu. Dan gue pun menuntaskannya di setelah kelar. Dia senyum dan dia bilang sorry ya kecepatan kata dia. Gak apa-apa kok, santai aja. Habis enak banget sih kata dia gitu. Masa sih, gue bilang kan. Iya serius. Makasih ya kata dia. Iya. Setelah kayak gitu dia ke kamar mandi mungkin mau clean up sebentar. Gue siapin cuannya. Dan karena dia harus buru-buru nganterin paket, jadi dia gak bisa lama-lama. Terus gue bilang sama dia kan, janji kesini lagi ya, tapi nanti ketika libur atau enggak nginep biar bisa leluasa. Oke, beres. Masih penasaran kan sama yang lebih dari ini? Iya sih, emang kayak gimana sih? Ntar deh, gue kasih tahu kalau misalnya kesini lagi. Ya udah, aku pergi dulu ya, makasih nih, bos kata dia. Udah ngasih ini bla 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 gitu, kau udah ngasih kopi juga. Ya santai aja. Lalu dia pun pamit dan dia pun lanjut nganterin paket di pagi hari itu guys. Terkesan sangat singkat dan cepet sih. Ya emang secara logika kayak rugi banget ya gitu. Karena yang gue kasih nominalnya kan cukup gede juga. Tapi ya nggak masalah sih. Yang penting gue berhasil dan bisa meluapkan rasa penasaran gue selama ini gitu. Setelah kejadian itu ya gue makin deket sama dia, dan gue pun melanjutkan mandi di pagi hari itu karena sempat kejeda gara-gara kedatangan si tukang kurir paket ini. Itulah guys pengalaman yang cukup unik dan cukup gila sih menurut gue ya. Gimana, terhibur nggak? Ada yang pernah ngalamin hal yang sama? Kalau ada, di kolom komentar tulis ya, gue pengen baca. Thank you for watching guys, semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nantikan gue di video berikutnya. Bye.